Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sak pancalan. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Apakah baik-baik saja para peternak? Apabila Anda baik-baik saja, alhamdulillah. Oke. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan pakan ternak. Karena pada dasarnya pakan ternak itu adalah pengeluaran 70% terbesar pengeluaran dalam kita beternak, teman-teman. Bagaimana cara pengelolaan pakan dan juga apa saja pakan-pakan yang worth it untuk peternakan sapi sekarang, kita akan bahas pada segmen berikut. Oke teman-teman, sebelum kenalin, nama aku Manyu. Kita pada segmen ini akan membahas bagaimana pengelolaan pakan ternak dan apa saja sih pakan-pakan yang worth it untuk peternakan sapi. Oke, pakan sapi memegang peran penting dalam kualitas susu dan juga daging. Apabila semakin banyak nutrisi yang terkandung pada pakan ternak sapi, itu akan jauh lebih berkualitas juga outputnya seperti pada daging dan juga susu. Nah, jenis pakan ternak yang memang sangat umum sekali untuk saat ini adalah hijauan. Yang pertama ada suket gajah atau ya suket gajah lah, suket odot, jerami padi yang sudah dikeringkan, dan juga hijauan seperti ramban atau daun-daunan kekacangan, daun-daun kacang tanah seperti itu. Dan ada alternatif lagi teman-teman selain suket gajah dan juga lain-lain tadi, yaitu adalah jagung, pohon jagung, daun jagung seperti itu. Itu juga bisa menjadi salah satu pakan pengganti hijauan yang lain apabila sudah memasuki di musim kemarau, karena memang jagung itu ditanam pada musim kemarau. Nah, bagaimana sih prinsip pengelolaan pakan ternak yang efektif dan efisien? Oke, aku udah ada catatan teman-teman. Izin ya, aku takutnya lupa karena udah ada beberapa poin yang sudah aku catat. Ada 4 poin teman-teman, ada 4 poin. Yang pertama itu adalah ketersediaan pakan yang cukup dan seimbang. Cukup untuk per ekor dan juga keseluruhan ekosistem kandang, dan seimbang dalam nutrisinya. Semakin banyak nutrisi yang terkandung pada pakan hijauan akan menghasilkan kualitas yang lebih baik pada susu dan juga daging. Nah, untuk yang kedua itu kualitas pakan yang baik. Kualitas pakan yang baik itu seperti apa? Pokoknya pakan yang memiliki banyak sekali nutrisi. Ada salah satunya yaitu namanya itu jagung halus yang sudah digiling. Itu nutrisinya cukup bagus banget. Ada konsentrat juga. Biasanya itu nutrisi-nutrisi yang belum tercukupi pada hijauan itu ditambahkan pada pakan tambahan. Ada konsentrat, pelet, pur, terus kulit singkong, ada eceng gondok. Itu bisa ditambahkan sebagai pakan alternatif dan juga pakan tambahan untuk mencukupi nutrisi pada sapi, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah pemberian pakan yang tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya apa sih? Sistem pemberian pakan pada sapi itu ada 3 waktu, teman-teman. Yang pertama itu pagi itu jelas. Yang jelas itu adalah comboran itu sini tadi pakan tambahan lah. Kalau aku ada beberapa macam. Pertama pelet, konsentrat,
yang konsentratnya udah direbus dulu ya di tong besar selama beberapa jam atau matang lah istilahnya, karena pakan yang matang itu lebih bagus. Terus ada jagung, terus kulit singkong, dan juga diberi sedikit cacahan dari eceng gondok teman-teman. Itu untuk siang harinya itu mungkin cuma diberi hijauan saja ya, sekedar cemilan. Untuk sapi-sapi penggembungan itu hijauan itu adalah cemilan teman-teman, bukan makanan pokok. Ya mungkin untuk di luar sana bakal menjadi makanan pokok, tapi untuk penggembungan itu hanya menjadi pakan pakan ya tambahan, enggak tambahan sih, bukan makanan pokok tapi lebih ke ya itulah cemilan saja, hanya cemilan saja. Nggak perlu hijauan yang berwarna hijau ya teman-teman, tapi juga bisa dari jerami padi yang sudah dikeringkan. Nah yang keempat itu adalah pengawasan kebutuhan nutrisi sapi. Kita juga harus mengawasi apa nutrisi itu cukup. Bagaimana sih cara kita mengawasi nutrisi yang cukup? Dengan cara 2 minggu sekali kita timbang berapa ADG yang keluar per minggunya teman-teman. Ngopi dulu biar nggak sepok. Nah rata-rata sapi merah itu per harinya bisa menambah bobot hingga ADG-nya itu bisa sampai 1,3, dari 1,3 sampai 1,7, bahkan bisa sampai 2 kilo apabila nutrisi itu memang cukup buat sapi. Nah, apa saja sih tips praktis dalam pengolahan pakan sapi? Ada beberapa tips nih teman-teman dari aku, udah aku catat juga, takutnya lupa. Yang pertama adalah pastikan ketersediaan air yang cukup. Jadi sapi itu adalah makhluk hidup teman-teman, jadi dia juga harus membutuhkan oh kucing, ya Allah kucingku gembul sini. Dia juga makhluk hidup teman-teman, dia juga perlu air lah buat mencukupi kebutuhannya. Sapi itu membutuhkan 30 sampai bisa dari 30 sampai 50 liter teman-teman, banyak banget. Tapi untuk penggembuhan jangan terlalu banyak memberikan air, karena dia hanya akan membuat daging itu mengandung terlalu banyak air. Ketika dia digantung dagingnya, maka airnya itu akan menetes secara terus-menerus, sehingga timbangan daging itu akan menjadi lebih ringan dibandingkan ketika masih fresh setelah penyembelihan. Nah yang kedua, gunakan pakan yang segar dan berkualitas. Segar di sini bukan kayak pagi hari terus kita ngarit diberikan ke sapi, jangan. Ketika kita ngarit itu kita juga harus tahu waktu teman-teman, kapan embun itu sudah hilang. Karena ketika pakan hijauan diberikan kepada sapi dan masih ada embunnya, itu tidak bagus, karena itu akan membuat sapi itu kembung teman-teman. Kalau sudah kembung bisa mengakibatkan kematian. Daripada rugi kan, mending janganlah. Berkualitas ini juga maksudnya ya bukan dari segi harga ya, pakan yang mahal, bukan pakan yang mahal, tapi pakan yang mengandung banyak banget nutrisi. Kalau mau cari gratis itu eceng gondok tuh banyak banget nutrisinya teman-teman, bisa di search lah apa aja nutrisi yang terkandung dalam eceng gondok. Nah yang keempat itu ada yang ketiga teman-teman, lupa kan, hindari pemberian pakan yang berlebihan. Nah pakan yang berlebihan itu hanya akan mengendap saja di perut, dan akhirnya bobot sapi itu akan ya berat, tapi hanya kalau orang Jawa tuh menyebutnya gegeden berodot teman-teman. Jadi perutnya dia akan melebar seperti perutnya Rifki, seperti itu teman-teman.
dia melebar, dan isinya cuma kayak ya udah, itu isinya cuma sampah teman-teman. Penyerapan ke daging bakal lambat banget itu. Dan banyak banget orang yang tidak terlalu suka dengan sapi yang memiliki perut yang besar, karena itu persentase dagingnya pasti akan lebih kecil, karkasnya itu akan lebih besar di brodot dibandingkan ke daging teman-teman. Nah, yang keempat adalah lakukan rotasi pakan untuk menghindari kekurangan nutrisi. Jadi gimana ya, rotasi pakan itu bukan kok wah kan ada 3 waktu, berarti pagi hijauan, habis itu siang komboran, sore komboran, besoknya itu komboran, lagi siangnya hijauan, terus sore komboran, atau dirotasi lagi. Enggak seperti itu teman-teman. Tapi di sini adalah apa yang bisa kita dapatkan sih secara pada saat itu, apa ya bisa kita dapatkan. Katakanlah lagi musim jagung, ya udah pakai daun jagung gitu aja. Jangan kok wah biasanya aku pakai odot ya mas, terus pakai odot terus, pas nggak ada odot bingung gimana, nggak ada rotasi pakan. Jangan seperti itu teman-teman, tapi berikan saja apa yang ada, sekiranya itu nutrisinya cukup bagus. Jerami padi kering nggak masalah, atau damen, seperti itu teman-teman. Jadi pengelolaan pakan sapi yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk teman-teman. Kenalin namanya Thomas. Seperti saja teman-teman pada segmen ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sekian dari saya, aku Manyu, bakal gawe harimu soyo ngelu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.